Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Who according to His abundant mercy has begotten us again to a living hope. Amin, saudaraku. Pengharapan yang hidup, living hope, ada buat setiap kita. Dan saudara, pengharapan itu tidak mengecewakan. Amin, saudaraku. Pengharapan itu hidup dan hidup di tengah kita. Dan pengharapan itu tidak akan pernah mempermalukan hidupmu. A hope that make not ashamed. Be the one with living hope. Amin, saudaraku. Jadilah orang yang punya pengharapan yang hidup. Punyai pengharapan yang hidup. Pengharapan yang hidup. Engkau hidupmu tidak akan pernah dipermalukan. Kenapa, saudaraku? Karena dikatakan kasih Allah telah dicurahkan. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati setiap kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada setiap kita. Bagi saudara yang percaya, Tuhan mengaruniakan kasih yang begitu besar itu. Makanya saudaraku, kasih inilah yang membuat hidup kita tidak akan pernah mendapat malu. Seumur hidup kita di muka bumi ini sampai kepada kekekalan, saudaraku. Izinkan mulai malam hari ini juga kepenuhan daripada kasih Allah itu memberikan sukacita di dalam hidupmu. Amin, saudaraku. Jesus, He is the reason for the season. Karena ini adalah waktu di mana Tuhan Yesus menjadi alasan buat setiap kita. Dialah dasar kita untuk berharap. Yesus adalah fondasi dan pengharapan kita. Dan ini dituliskan di dalam Yohanes 3 ayat ke-16, saudaraku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga saudaraku, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, saudaraku, tidak binasa, tidak hidup di dalam kebinasaan, melainkan beroleh hidup kekal. Inilah kisah dari kasih Bapa yang begitu besar. Kasih Bapa akan hidupmu, kasih Bapa akan dunia ini, saudaraku. Kasih yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Kasih yang tidak bisa dibeli, dibayar. Kasih yang tidak bisa kita dapatkan dengan usaha. Tetapi kasih yang hanya kita bisa dapatkan oleh karena kemurahan. Kemurahan. Dan engkau percaya akan kemurahan itu. Saudaraku, kasih ini dimulai di tempat di mana ada satu kota kecil namanya Bethlehem. Ternyata waktu itu adalah waktu bagi Maria untuk bersalin. Dicatat oleh Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-6. Hanya saudaraku, dikatakan Alkitab, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Tentu anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kasih Allah yang begitu besar, Dia datang, Dia mengambil rupa manusia. Dia bisa memilih tempat yang terbaik untuk lahir.
Dia bisa mengaturkan situasi yang terbaik untuk anaknya yang mengambil rupa manusia itu lahir. Dia bisa memilih penginapan yang terbaik, rumah yang terbaik. Tetapi dia dibaringkan di tempat domba mengambil makanannya, yaitu palungan. Ternyata itu kandang. Itu bukan rumah. Dan dilanjutkan oleh Lukas di ayat ke-8, saudaraku. Dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak, menjaga ternak mereka pada waktu malam itu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Dikatakan demikian, saudaraku. Telah lahir bagimu kesukaan besar untuk bangsa-bangsa, yaitu Yesus Kristus. Bagimu yang percaya, bagimu terlahir apa? Kesukaan yang besar. Great joy. Kesukaan yang tiada taranya. Kesukaan yang dunia tidak bisa berikan, saudaraku. Dan hal ini diberitakan kepada gembala yang ada di padang. Seorang bayi yang lahir di kandang dan ditaruhkan di palungan. Karena kasih Allah. Dia bahkan mengambil rupa manusia. Tetapi dalam rupa manusia itu, saudaraku, saya bertanya, kenapa Yesus harus lahir di kandang? Kenapa tidak ada tempat yang lebih baik? Apakah agar dia harus terlihat kasihan, terlihat miskin? Saudara, saya mengerti, saya paham saat saya tahu bahwa Yesus terlahir sebagai anak domba. Bukan hanya sebagai anak manusia saja, tetapi sebagai anak domba. Saudara tahu, domba tidak lahir di rumah. Tidak ada domba lahir di hotel. Domba lahir di kandangnya. Dia adalah anak domba Allah yang menebus dosa manusia. Tuhan itu saat mengambil perannya untuk menyatakan kasihnya kepada kita, saudaraku, dia tidak pernah main-main. Dia tidak pernah setengah-setengah. Bahkan dalam hal kelahirannya pun dia sangat serius. Menyatakan bahwa dia adalah anak domba. Benar-benar sah sebagai anak domba. Bahkan tempat kelahirannya pun harus di kandang domba. Apakah saudara mengerti bahwa itu adalah kasih? Begitu seriusnya dia mengasihimu. Begitu sungguh-sungguh dia mau menyatakan bahwa dia adalah anak domba. Karena waktu itu, saudaraku, anak domba harus diberikan sebagai korban penebus dosa. Dan dia harus mengambil tempat itu. Manusia lahirnya, tetapi di kandang domba. Dan saya terus merenung, tetapi kenapa harus gembala yang pertama kali harus tahu? Kenapa bukan yang lain? Apakah tidak ada orang lain?
Memang gembala adalah orang yang sederhana, saudaraku. Tetapi kalau di kandang ada domba yang lahir, siapa yang harus pertama kali tahu, saudaraku? Pasti gembalanya. Dan siapa yang paling bersuka cita, saudara, saat ada kelahiran dari seekor anak domba? Pasti gembalanya yang paling bersuka cita. Makanya khusus untuk itu, saudaraku, malaikat Tuhan datang dan memberitahukan kepada gembala-gembala bahwa anak domba itu telah lahir. Gembala sangat paham. Walaupun mereka mungkin tidak terpelajar, tapi mereka tahu apa itu anak domba, siapa itu anak domba, dan mengapa harus ada anak domba. Mereka tahu. Dan mereka yang pertama kali tahu dan bersuka cita. Dan kemudian, saudaraku, karena itu adalah kabar kesukaan yang harus diteruskan. Saudara, gembala tidak langsung pergi kemana-mana. Tetapi saudaraku, hanya orang yang bersuka citalah yang dapat membawa kabar sukacita. Kalau orang yang tidak bersuka cita, dia tidak bisa meneruskan sukacita. Mengertikah saudara? Saat engkau mengingat hari kelahiran Tuhan, ini ada perbuatan kasih karunia Tuhan, bukan kita. Perbuatan kasih karunia Tuhan, bukan kita. Tetapi saudaraku, kalau kita tidak bersuka cita, kita tidak bisa meneruskan kepada siapapun. Karena ini adalah berita sukacita. Ini adalah good news. Ini adalah kabar baik. Kabar sukacita. Kalau engkau mengerti hati gembala, engkau bersukacita hari ini. Dan untuk seterusnya, karena kelahiran Yesus bukan hanya perayaan, tetapi adalah karya penyelamatan. Ini kasih karunia Tuhan buat setiap kita. Dan lagi saudaraku, karena Yesus juga adalah seorang gembala, makanya gembala perlu tahu. Gembala perlu tahu, karena dia gembala, dia tahu hati gembala. Dan dia mau gembala tahu. Kalau hari ini kau mendengar kabar sukacita ini, kau bisa menangkap hati gembalamu yang agung, Yesus itu. Engkau dapat menangkap kabar sukacita ini. Dan engkau mulai bisa mengerti bahwa hati gembala adalah domba-dombanya. Memelihara mereka, mencari mereka yang hilang, membawa mereka kembali, dan kemudian merawati mereka yang terluka, memagari mereka agar mereka terlindungi dari binatang buas. Itu gembala, saudaraku. Dan memelihara mereka dengan baik agar mereka dapat bermultiplikasi, dapat berkembang, dapat bertambah banyak. Itu hati gembala, saudaraku. Dan lagi saudara, hati gembala ini saat dia datang, Nabi Yesaya menubuatkan apa yang akan dia lakukan. Yesaya mencatatnya di dalam Yesaya pasal ke-61, saudaraku, ayat 1 dan 2. Dan tahukah saudara, saat di mana Tuhan Yesus pertama kali menyampaikan apa yang dia akan lakukan, dia membaca kitab gulungan Nabi Yesaya itu. Tetapi saudara, tahukah saudara, dia membacanya
di kota Nazaret. Selesai Yesus dicobai di padang gurun, dibawa ke bumbungan bait Allah, dan kemudian dibawa ke tempat yang tinggi, gunung yang paling tinggi, dan dia ada di Nazaret. Nazaret adalah tempat di mana dia dibesarkan. Di situ saudaraku, banyak orang mengenal dia. Di situ saudaraku, dia bertumbuh. Di situ dia dikenal sebagai manusia yang biasa. Tetapi ini hati Tuhan. Inilah hati gembala. Dia tidak mau men-skip satu orang pun. Walaupun dia tahu orang-orang di Nazaret akan menolak dia. Maksud saya saudaraku, Yesus tahu kalau di Nazaret orang-orang tidak percaya dia adalah Tuhan. Tetapi dia tetap mau memberitakan itu. Dia tetap membacakan kitab gulungan Nabi Yesaya itu. Sama malam hari ini saudaraku, dia tidak mau men-skip hidupmu. Dia tidak mau mengabaikan engkau. Dia tidak menelantarkan engkau. Walaupun dia tahu ada banyak yang akan menolak dia. Ada banyak yang juga mau meninggalkan dia. Tetapi dia tetap datang. Tetapi saat engkau mendengar berita ini, engkau adalah orang yang membuka hatimu buat dia. Ini isi dari kitab gulungan dicatat oleh Lukas, gulungan Nabi kitab Yesaya ini saudaraku. Di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 18. Yesus membuka gulungan itu dan membacanya. Demikian, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dia berhenti di situ saudaraku. Dia melihat dan mau menyatakan hatinya ada buat orang-orang yang miskin di dalam pengertian. Miskin di dalam pengenalan. Miskin artinya kurang. Miskin artinya terbatas. Miskin di dalam kerinduannya untuk Tuhan. Yesus itu diurapi untuk menyampaikan kabar baik. Sama seperti saudara yang rindu, yang menantikan kabar baik ini sampai kepada engkau. Dimanapun engkau berada, Tuhan Yesus rindu engkau menangkap kabar baik ini. Dan dia melanjutkan, dan Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dia berhenti di situ. Padahal di dalam kitab Yesaya masih ada lanjutan dari kalimat itu saudaraku. Yaitu penghukuman dan penghakiman. Dia berhenti sampai di tahun rahmat Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus saudara. Dia mau engkau menangkap kasih-Nya. Yaitu tahun rahmat Tuhan. Bukan yang lain. Tahun rahmat Tuhan saudaraku. Bukan penghukuman. Tahun rahmat Tuhan. Belum penghakiman. Ini adalah tahun rahmat Tuhan. Di mana engkau berada. Tahun di mana Tuhan memberikan kasih setia dan kasih karunia-Nya terus menerus agar engkau bisa menangkap dan meneruskan kabar baik yang sudah Dia mulai dan Dia taruhkan di dalam hidupmu. Tahun rahmat Tuhan. Dia berkata demikian, kabar baik kepada orang-orang miskin. Tadi miskin itu terbatas. Miskin itu kurang. Miskin itu tidak mampu. Miskin itu saudaraku, posisinya saudaraku di bawah sepertinya. Tetapi Tuhan datang, Dia mau memberikan kabar baik. Ada kabar baik malam hari ini buat hidupmu.
yang engkau merasa terbatas, yang engkau merasa kurang, yang engkau merasa hidupmu ya tidak mampu, ada kabar baik. Amin saudaraku. Kabar baik buat hidupmu. Yaitu apa? Pengharapan yang hidup. Pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Bagi engkau yang selama ini merasa miskin, Tuhan tidak pernah skip. Yang terbatas Tuhan tidak pernah skip. Pembebasan kepada orang-orang tawanan. Engkau tidak ditawan secara fisik, tetapi banyak orang tertawan pikirannya saudara. Pikirannya tertawan, terikat, terbatasi. Dosa seperti apa yang dikisahkan tadi, itu adalah kisah nyata saudaraku. Hidup dan ada di tengah-tengah kita. Terikat hal-hal yang lain, kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan di dalam kegelapan. Terikat kemarahan. Dan dosa pornografi. Bahkan hal-hal yang jahat. Kalau engkau merasa selama ini terbatas dan tidak bisa terlepas, kebebasan buatmu, kelepasan buat hidupmu, terobosan bahkan. Dan Tuhan lakukan itu. Seperti yang kita dapati di tengah-tengah komunitas ini, Tuhan mengerjakannya. Penglihatan bagi orang-orang buta. Saudara, mungkin engkau melihat dengan jelas matanya, tetapi ada selubung yang membatasimu untuk bisa melihat kebenaran dan kasih Tuhan. Sehingga engkau hidupnya terbatasi oleh hal-hal itu saudaraku. Apa yang ada di dunia ini, sehingga kasih kebenaran tidak bisa engkau lihat. Engkau tidak bisa melihat jalan Tuhan dalam hidupanmu. Tuhan membuka jalan buat hidupmu, engkau tertutup untuk itu. Lihat, Tuhan membukakan. Kalau engkau tidak bisa melihat pintu di mana Tuhan sediakan buat keluarga, buat masa depan, buat anak-anak. Di situ ada jalan. Tuhan membukakan. Tuhan memberikan. Sekali lagi, agar matamu terbuka dan bisa melihat itu. Itu tahun rahmat Tuhan buat hidupmu. Kalau bertahun-tahun engkau berjuang dengan hidupmu, dan engkau terbatas, dan sampai hidupmu merasa tertekan, bahkan tertindas. Dia berkata membebaskan orang-orang yang tertindas, saudara. Tertindas di dalam kehidupan, pekerjaan, pernikahan, hubungan keluarga, hubungan dengan orang lain. Tuhan mau berikan kekuatan untuk engkau bangkit kembali. Bangkit dan menerima semua. Karena itu ditaruhkan di dalam tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan buat hidupmu. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Kita menerima yang terbaik karena Tuhan memberikan kita tahun rahmat Tuhan. Selagi ada tahun rahmat Tuhan ini, ambil waktu, terima kasih karunia itu, percaya kasih karunia itu saudaraku. Tidak ada penghukuman, tuntutan di dalam tahun rahmat Tuhan. Tapi ada masanya saudaraku, itu akan terjadi. Kita tidak mau waktu kita habis di dalam tahun rahmat Tuhan ini. Tidak mau berlama-lama di sini, mengabaikan kasih setia dan kebaikan Tuhan. Tetapi mari terima kasih karunia dengan hati yang terbuka. Terima kasih karunia itu, kebaikan Tuhan itu, kemurahan Tuhan itu, dan buka hatimu. Karena apa saudaraku? Ini adalah waktunya kesukaan dan kesukaan. This is the season of joy. Kesukaan yang datang dari Tuhan.
Ini Natal, saudaraku. The season of joy diberikan kepadamu. Dan Jesus is the reason for the season. Inilah alasan kita. Kenapa kita ada? Karena Yesus. Yesus mau kita ada. He is the reason. Dan dia memberikan kita pengharapan yang hidup. Living hope. Pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Saya mau bicara kepada saudara. Oh, hidupmu terbatasi. Mengalami banyak keterbatasan. Engkau mengalami kebuntuan. This is the season of joy. Ada sukacita. Kalau kau mengalami masa-masa sulit dan sukar, tidak dapat melihat jalan Tuhan, Tuhan membukakan buat hidupmu. Mari berdiri, saya mau berdoa buat hidupmu. Kita menyebutnya malam Natal, Christmas Eve. Tetapi Tuhan memberikan lebih daripada itu. Kesukaan, tahun rahmat Tuhan, kebebasan, kelepasan, terobosan, kemenangan. Karena kasih yang begitu besar itu. Mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa buat setiap pribadi yang hadir, setiap pribadi yang juga mendengarkan dimanapun berada, agar kesukaan itu sampai dalam hidup mereka. Kesukaan yang besar, the great joy, sampai ke dalam hidup mereka. Dan agar tahun rahmat Tuhan ini menjadi kesempatan untuk anak-anakmu. Dan malam hari ini saya mau memulai dengan engkau yang selama ini belum membuka hatimu untuk Tuhan. Ini kesempatan untuk percaya kepada Dia yang datang menjadi anak manusia, bertumbuh lahir, dan kemudian sampai Dia mati di kayu salib, mengalami kebangkitan pada hari ketiga. Saya mau berdoa buat engkau yang selama ini belum membuka hati buat Yesus. Buka hatimu. Dimanapun kau berada, taruhkan tanganmu di dada. Dan engkau juga yang mau menerima kasih karunia dan kelepasan itu, taruhkan tanganmu di dada. Engkau juga menerima tahun rahmat Tuhan itu, taruhkan tanganmu di dada. Bagi engkau yang menerima Yesus, percaya kepada Dia, katakan, ikuti saya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku membuka hatiku untuk percaya kepadamu. Melihat Yesus yang lahir sebagai manusia, percaya kepadanya. Dan percaya Yesus juga mati dan bangkit menjadi pribadi yang hidup. Dan aku mau pribadi Yesus hidup di dalam aku. Buka hatimu, ungkapkan itu. Dan sekarang saya berdoa buat setiap pribadi yang membuka hati buat Tuhan. Bapa, ada terobosan, ada kemenangan dalam nama Yesus. Ada kelepasan, ada kelegaan. Tahun-tahun keterikatan itu sudah diselesaikan di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap rantai dipatahkan, rantai ikatan itu. Setiap selubung diangkat. Setiap kebodohan, setiap kejatuhan digagalkan, dibatalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kemenangan demi kemenangan buat anak-anakmu terjadi. Kelegaan dan terobosan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia ini berlimpah-limpah. Kemenangan ini berlimpah-limpah. Ada pengharapan yang hidup. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan.